Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak sekalian, kita bisa berjumpa kembali di ruang online ya, di kelas virtual Sejarah Kebudayaan Islam. Gimana nih kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Anak-anak, ini adalah kelas virtual kita ya, kelas SKI Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 9. Mari kita masuk ke kelas ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, di kelas ini sudah saya sediakan ya untuk kegiatan pembelajaran SKI. Pertama tentunya materi kita. Yang kedua tentu untuk menambah ya dan menguatkan materi, ada video pembelajaran, kemudian ada kuis ya supaya kalian lebih semangat, dan juga tentunya ada tes atau evaluasi untuk menguji kemampuan kalian setelah pembelajaran ini berlangsung. Nah, akan tetapi jangan lupa ya, kalian nanti juga presensi nih. Saya sudah sediakan nih di atas rak ini ada buku presensi gitu ya. Linknya sudah seperti biasa di presensi harian SKI ya. Jadi kalau kalian buka nih buku ini, maka akan menuju ke presensi pembelajaran online SKI kita ya. Seperti biasa ya, tinggal diisi ini. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, tentu di sini ada Al-Qur'an nih ya. Ada Al-Qur'an. Kita tadarus dulu satu ayat surah Al-Baqarah ayat 89 ya, supaya hafalan surah Al-Baqarah di kelas 9-nya semakin kuat. Kita buka Qur'annya ya anak-anak ya. Oke, buka dulu Qur'annya, kemudian diikuti tadarusnya. Kita akan tadarus surah Al-Baqarah ayat 89. Oke, kita cari suratnya, surah Al-Baqarah. Nah, ini surah Al-Baqarah ya. Ayatnya ayat 89. Kalian nanti ikuti bacaannya. Ayat 89. Nah, ini ya. Ayat 89. Mari kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Sudah anak-anak tadarusnya ya. Kita masuk lagi ke kelas virtual kita, kelas SKI kelas 9. Baik, yang pertama kita masuk ke materi kita, masih kompetensi dasar 3.1 untuk menganalisis sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Kita lihat materinya, kita cermati bersama-sama. Di pertemuan pertama sebenarnya sudah ada review ya. Sudah ada review tentang sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, sekarang kita perkuat dengan adanya bukti-bukti sejarah agama Islam masuk ke Indonesia. Dan juga kita jelaskan juga bagaimana sih faktor pendukung sehingga agama Islam itu mudah dikembangkan di Indonesia. Juga kita analisis nanti dengan caranya, salurannya,
tentang cara islamisasinya seperti apa gitu kan. Nah, kita akan langsung ke dalam pendapat ya anak-anak nih, pendapat kapan agama Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia. Saya ambilkan dari beberapa referensi yang ada. Jadi nanti anak-anak begini, ada 3 pendapat yang menyatakan tentang Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Pertama yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh diantaranya ya oleh Profesor Hamka. Buktinya apa? Bisa kita baca ya. Nih, bukti yang mendukung pendapat ini adalah ya. Nah, nomor 1, menjelang akhir perempatan ketiga dari abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Sebagian lain menikah dengan wanita lokal sehingga membentuk komunitas Muslim. Anggota komunitas Muslim ini juga melakukan penyebaran Islam. Nah, kemudian yang kedua, jalur pelayaran yang ramai menghubungkan Malaka dengan dinasti Tang di Cina. Kemudian Sriwijaya Asia Tenggaranya dan Bani Umayyah Asia Baratnya. Jadi tiga wilayah ini, Asia Timur, Asia Tenggara, dan Asia Barat, telah ada komunikasi dalam jalur perdagangan pada tahun 618 Masehi. Berarti ini sudah abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-1 Hijriah gitu kan. Nah, Sriwijaya menjadi salah satu yang mewakili dalam hal ini adalah dari Indonesia, tentu dari Nusantara ya. Karena Sriwijaya itu berletak di mana? Di Sumatera, letak di daerah Palembang kalau sekarang. Nah, juga nomor 3 nih, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 sampai ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang-pedagang asing, termasuk pedagang Muslim asal Arab, Persia, dan India. Itu ya anak-anak ya. Nah, kemudian di permulaan abad ke-7 di Palembang ada masyarakat Muslim yang oleh penguasa Sriwijaya telah diterima baik dan dapat menjalankan ibadah menurut agama Islam. Jadi memang kerajaan Sriwijaya kan agamanya agama Buddha ya. Tapi dalam hal ini pada abad ke-7 Masehi di Palembang sudah ada masyarakat Muslim yang diterima baik oleh penguasa Sriwijaya. Nah, nanti bisa kalian eksplorasi ya, nomor 5, 6 dan seterusnya. Nanti saya sharekan juga linknya menuju ke sini nanti. Nah, kemudian pendapat kedua menyatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi ini ya. Nah, apa buktinya? Pertama, ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Nah, anak-anak sebenarnya kalau angka ini mau kita konversikan ke dalam abad, tentu 1082 Masehi bukan abad ke-13. Tapi justru ini sudah lebih awal, abad ke-11 Masehi. Ya, tapi para sejarawan suka memasukkan ini bukti abad ke-13. Tapi kalau kita melogikakan, ini abad ke-11 itu tidak apa-apa ya. Karena ini lebih awal lagi. Artinya khusus di Jawa ini, Jawa. Berarti abad ke-11 Masehi gitu kan. Sudah ada bukti bahwa Islam sudah memang masuk, apalagi abad ke-13. Nah, kemudian yang paling terkenal ini nomor 3 nih. Ditemukan makam Sultan Malik Shah di Sumatera Utara pada tahun 1297 Masehi. Nah, Sultan Malik ini dikenal sebagai pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai, yang lebih kita kenal dengan Sultan Malik As-Saleh tentunya ya. Nah, kemudian ada catatan perjalanan Marco Polo ya. Ada lagi catatan perjalanan Ibnu Battuta, gitu kan, yang menguatkan bahwa Islam atau agama Islam sudah masuk ke Nusantara abad ke-13 Masehi. Lanjut dulu anak-anak. Pendapat ketiga sekarang mengatakan bahwa
memang bahwa agama Islam itu datangnya abad ke-7 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Baru pada abad ke-13 Islam mulai masuk secara besar-besaran dan memiliki kekuatan politik ditandai dengan berdirinya Samudra Pasai. Jadi kalau pendapat ketiga ini menggabungkan keduanya tentu ya. Jadi awal penyebarannya itu abad ke-7 Masehi, tetapi secara besar-besarannya sampai menguat menjadi sebuah kekuatan politik, termasuk di dalamnya ada berdiri kerajaan Samudra Pasai itu pada abad ke-13. Nah, maka anak-anak, dari tiga pendapat ini kan semuanya ada perbedaan. Pendapat pertama abad ke-7 Masehi ya, pendapatnya mengatakan Islam masuk ke Indonesia. Pendapat kedua pada abad ke-13 Masehi, pendapat yang kedua, sedangkan pendapat ketiga itu digabungkan. Nah, bagaimana dengan perbedaan ini dalam sejarah? Tentu kita tidak boleh langsung bertanya secara normatif mana yang paling betul gitu kan. Ini tidak, dalam sejarah tidak seperti itu. Tetapi selama masih ada bukti-bukti yang kuat ya, jadi pendapat ini didukung oleh bukti-bukti yang faktual, jadi fakta sejarahnya jelas, maka semua pendapat itu tetap diterima dan menjadi bagian dari pendapat sejarah yang menjelaskan kapan agama Islam masuk ke Indonesia. Begitu anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Nah, kemudian siapa yang berjasa membawa Islam ke Indonesia? Tentu satu pedagang. Maka kalau begitu Islamisasi di Indonesia mungkin ya bisa kita simpulkan lebih awal nih bahwa melalui perdagangan gitu kan. Baru setelah itu ya ada orang-orang sufi ya, ahli tasawuf, kemudian guru dan juga pengajar atau bisa juga penyair profesional. Nah, kemudian dari mana agama Islam itu datangnya? Ini juga berbagai macam pendapat. Kalau teori Arab mengatakan Islam datang langsung dari Arab. Ya. Terus kapan? Tentu pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Kalau teori India ya, bahwa Islam datang dari India, dari Gujarat. Kapan? Pada abad ke-13 Masehi. Nah, kalau teori Cina, Islam datang ke wilayah Indonesia dan Nusantara. Nah, itu menurutnya bahwa Islam datang pada abad pertama Hijriah juga atau pada abad ke-7 Masehi juga. Nah, anak-anak, ini hanya sebagai pengantar sebab materi ini sebenarnya sudah kedua kalinya ya. Ini hanya penguatan saya buat kalian. Bagi yang kemarin mungkin belum begitu mencermati dari handout yang diberikan. Nah, kemudian anak-anak, sebagai penguat untuk kalian dalam materi ini sudah disediakan juga video pembelajaran ya. Jadi kalian nanti bisa searching sendiri ya, bisa mengeksplorasi lebih jauh untuk kegiatan mandiri pembelajarannya melalui videonya juga. Nah, kemudian nanti link tentang videonya juga akan diberikan. Kemudian kuis ya, dan kuis. Nah, untuk kuis ini anak-anak caranya begini ya. Nanti kalian klik nih kuis. Kemudian kalian akan direkomendasikan masuk ke dalam kuis. Kuisnya ya insya Allah cukup menarik dan ringan ya. Tidak lama lah. Tidak terlalu sulit. Ya. Nanti kalian akan masuk ke dalam kuis. Nah, kalau sudah masuk, nanti kalian tulis nama ya, tulis nama kalian itu siapa. Namanya di sini ya. Nanti saya merekam hasil kalian ikut dalam kuis ini, terekam dalam sebuah dokumen yang teratur. Kemudian setelah itu kalian klik start. Ya,
kemudian klik start. Nah, di sini saya sudah menyediakan 5 ya, 5 poin untuk kuisnya. Kalian tinggal tap saja. Kalau di laptop ya tinggal ditarik ya. Kalau di Android ya tinggal di tap saja. Karena di sini sudah touch screen ya. Berarti misalnya begini nih. Tinggal kalian tarik-tarik aja. Misalnya ini kemana ya kan? Nah, ini kemana gitu kan? Contoh saya begitu ya. Jadi silahkan kalian nanti bereksplorasi dalam hal ini sebagai penguat pemahaman terhadap materi. Nah, kemudian evaluasinya juga sama ya. Tes atau evaluasinya juga sama. Sudah saya sediakan untuk evaluasi ini. Kalian juga tinggal nanti mengikuti tautan-tautan yang diberikan. Nah, tautannya di mana? Kita lihat tautan-tautan untuk kalian ya. Nah, tautan di sini ya. Untuk materi, kalian bisa mengekspor lagi di sini. Nah, kemudian untuk videonya, tautannya, kemudian untuk kuisnya ini, kemudian untuk tesnya ini. Sudah paham ya? Nanti jangan lupa ya presensinya diisi ya. Yang tadi disampaikan itu sebagaimana link yang sudah biasa kita isi ya. Jadi begitu anak-anak ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan sukses dalam pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.